Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan online ini dengan baik. Dan tak lupa juga kita mengirim salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan ya. Karena ini adalah pertemuan pertama dan juga proses pembelajarannya dalam bentuk online ya. Jadi kita tidak bisa saling tatap muka ya. Tidak bisa saling bertemu langsung, sehingga via online inilah yang kemudian menjadi sarana buat kita melangsungkan proses pembelajaran ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang di kampus IAIN Palopo dan juga selamat bergabung di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ya. Semoga adik-adik semua bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya, sehingga apa yang telah dicita-citakan bisa tercapai. Untuk itu baiklah kita akan mulai untuk membahas mengenai kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan ini berisi tentang deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, kemudian kriteria penilaian ya. Nah, jadi saya harap semua bisa memperhatikan dan menonton video ini dengan tuntas ya. Oke, yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa tentang berbagai wawasan atas konsep bilangan SDMI, bilangan caca, bilangan bulat, FPB, dan KPK. Kemudian bentuk aljabar, himpunan, persamaan, dan pertidaksamaan linear. Dan di akhir, memahami integrasi antara matematika dengan nilai-nilai keislaman ya. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ya, itu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep matematika ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi matematika ya. Kemudian mahasiswa mampu menentukan strategi dalam mempelajari konsep, fakta, dan fenomena pada matematika. Mahasiswa mampu mengintegrasikan materi konsep dasar matematika dengan nilai-nilai keislaman ya. Seperti itu bentuk dari capaian pembelajaran kita. Kemudian bentuk pembelajaran. Ya, jadi bentuk pembelajaran ini, metode perkuliahan ini menggunakan metode ceramah, ya, diskusi dan latihan tugas pada pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu. Ya, kemudian untuk metode ceramah, mahasiswa akan diberikan video penjelasan melalui link YouTube atau Google Meet serta file materi dalam bentuk PowerPoint. Jadi materinya mungkin nanti saya akan share di link YouTube saya ya. Silakan dibuka Nona NWH ya. Di subscribe ya juga ya. Oke, selanjutnya untuk metode diskusi, mahasiswa akan diberikan kuis mengenai submateri yang dibahas pada saat proses pembelajaran berlangsung ya. Jadi ini kuis ini hanya saya nilai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun di luar daripada jadwal pembelajarannya, ketika terjadi diskusi itu bukan lagi penilaian ya. Jadi itu diskusi biasa namanya. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung dan terjadi diskusi di antara kita, ya apakah bertanya ataukah menjawab pertanyaan dari saya, nah itu saya ambil nilai keaktifannya ya.
Tetapi jika sudah lewat dari jadwal yang telah ditentukan, ya misalkan kalian selesai pukul 10, nah lewat dari pukul 10 ternyata masih ada yang menjawab, nah itu lewat ya. Itu sudah saya tidak nilai lagi sebagai keaktifan. Karena untuk penilaian keaktifan itu hanya dinilai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Nah, kemudian sedangkan untuk latihan tugas akan dilaksanakan secara individu untuk mencapai keberhasilan perkuliahan yang maksimal. Strategi perkuliahan ini akan menggunakan media belajar online seperti Google Classroom, virtual class, YouTube, dan WhatsApp group ya. Jadi di sini ada Zoom atau Google Meet juga ya. Mungkin sekali-kali kita akan adakan Zoom atau Google Meet. Kemudian kriteria penilaian. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya. Absensi atau kehadiran itu 20%. Nah, absensi ini silakan absen tepat waktu ya. Saya hanya memberikan estimasi keterlambatan itu 15 menit. Lewat dari itu, maka saya katakan alfa. Ya, jadi silakan diperhatikan dengan baik. Nah, absennya itu nanti di Google Classroom ya. Oke, di situ saya akan atur time-nya. Ya, jika lewat dari 15 menit, maka dikatakan alfa atau terlambat ya, di situ keterangan terlambat. Kemudian tugas dan diskusi itu 20%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, jadi nilai akhirnya adalah ini ya, dibagi, dijumlah ya. 4 poin ini dijumlah kemudian dikali dengan berdasarkan banyaknya persentase, kemudian dibagi 100 ya. Tuh. Kemudian sumber belajar, nah, boleh dari buku dan YouTube. Kemudian saya rekomendasikan Nahrawi Aji, konsep dasar matematika, dan Ibu Nilam Permatasari, modul matematika 1. Atau referensi buku yang berkaitan dengan konsep dasar matematika ya. Jadi bukan cuman yang ini dua, tetapi yang berkaitan dengan konsep dasar matematika, ya buku apapun itu ya, silakan dipelajari. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan hari ini. Ya, saya harap bisa dipahami dengan baik ya. Jadi pesan saya buat adik-adik semua, karena ini baru ya, baru memasuki tahap awal untuk menyandang status sebagai mahasiswa. Jadi silahkan dipergunakan status tersebut dengan baik. Artinya mahasiswa artinya maha, di atasnya siswa. Ya, jadi bukan lagi siswa SMA yang perlu diatur-atur ya. Sudah tahu ya, kalau mahasiswa itu sudah bisa menentukan sendiri arah dan tujuannya kemana ya. Kalau berbuat seperti ini, oh mungkin ini salah. Nah, itu kalian sadar sendiri ya, tahu diri sendiri artinya. Apalagi kalau sudah baru pertama kali kos atau tinggal sendiri ya, itu harus lebih hati-hati lagi ya. Oke, pesan saya yang terakhir adalah bersungguh-sungguh ya, karena salah satu kunci kesuksesan seseorang itu adalah sungguh-sungguh. Pepatah Arab mengatakan, manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan memperoleh hasil yang memuaskan ya. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selebihnya jika ada yang ingin ditanyakan silakan di WhatsApp group. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.